Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers mengenai stok BBM di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat 6 Maret 2026. Di mana malam pertama ayat turun, Al-Quran turun di muka bumi sebagai petunjuk ilahi bagi kaum muslimin dan muslimat. Sudah barang tentu dalam implementasinya bagi Partai Golkar akan mempedomani ayat-ayat yang ada relevansinya terkait dengan implementasi tugas-tugas partai. Karena kekuasaan itu juga ternyata diajarkan dalam Al-Quran, dan tidak hanya itu, Al-Quran juga mengajarkan kita tentang kekayaan yang ada itu tidak boleh dimiliki hanya satu kelompok tertentu, dan itu sejalan dengan pasal 33 Undang-Undang 45. Saya pikir itu teman-teman media, silakan kalau ada yang bertanyakan. Kalau tidak ada jauh lebih baik karena sudah malam. Pak Menteri izin Abid dari Kumparan. Pak Menteri, ini belakangan media sosial nih banyak warga katanya panik buying karena ada BBM tuh sisa 20 hari lagi gitu, karena platform mesti ditutup gitu. Nah itu dari Pak Menteri sebagai Menteri SDM begini, ada imbauan nggak sih ke warga-warga yang panik buying? Baik, kepada saudara-saudara saya sebangsa dan air dari Aceh sampai Papua, saya ini sudah berkali-kali saya menjelaskan bahwa kemampuan storage tempat penampung minyak kita sejak dahulu kala memang kapasitas tampungnya itu hanya 25 hari. Jadi tempat storage-nya itu hanya 25 hari. Dari dulu ini, bukan baru sekarang, dari dulu. Nah, standar minimal ketersediaan kita itu untuk standar nasional minimal harus di atas 20 hari. Sekarang minyak kita 23 hari. Jadi itu artinya bahwa standar kepemilikan kita, minyak kita itu aman. Jadi nggak perlu ada panik, nggak perlu. Supply lancar. Kita itu ambil dari Middle East itu minyak mentahnya, bukan minyak jadi, crude-nya, bahan bakunya itu 20-25%. Tapi saya sudah dapat penggantinya. Kami dengan Pertamina sudah men-switch dari Middle East, kita ambil di Amerika, kemudian dari Nigeria dan dari Brazil. Jadi tidak perlu ada pemain. Nah, untuk solar itu kita sudah produksi full dalam negeri. Jadi nggak perlu juga. Jadi bukan berarti 20 hari itu baru diambil, nggak, produksi terus itu. Dia produksi terus. Dia supply terus. Yang kedua, yang ketiga menyangkut bensin. Bensin ini tidak kita impor dari Middle East, tidak juga kita impor dari Amerika atau dari Afrika. Impor bensin kita itu dari Singapura sama Malaysia, dan sebagian kita bangun industri kilang kita dalam negeri. Jadi insya Allah sekalipun terjadi peperangan di Timur Tengah, kondisi kita aman. Sekali lagi saya katakan aman. Jadi nggak perlu, jangan dengar ada provokasi atau misinformasi yang keliru. Insya Allah aman. Pemerintah akan hadir bersama dengan rakyat. Jadi nggak perlu ada rasa suasana kebatinan yang tidak pas ya. Izin Pak Kotum satu Pak, di luar saya ini dari Aparatur Pak. Di luar ini banyak pihak-pihak yang meragukan kemampuan Pak Presiden Prabowo untuk memediasi konflik antara Iran, Israel, dan AS. Nah mungkin dari Partai Golkar punya pandangan yang berbeda Pak. Apa itu? Di luar banyak pihak-pihak yang meragukan kemampuan Presiden Prabowo untuk memediasi konflik Iran Israel. Saya tidak menanggapi pihak-pihak di luar ya. Negara kita ini negara demokrasi. Semua orang boleh berpendapat, semua orang boleh berpikir. Itu adalah salah satu konsekuensi daripada negara demokrasi. Tapi bagi Partai Golkar adalah sangat memahami, mengerti dan percaya kepada kemampuan Bapak Presiden Prabowo. Saya kan baru pulang kemarin kunjungan dengan Bapak Presiden Prabowo melewati Jepang,
Amerika, London, Jordan dan Abu Dhabi. Saya kenal dari dekat hubungan emosional dari pemimpin negara ini dengan Bapak Presiden Prabowo. Jadi kalau yang tidak tahu Pak Presiden Prabowo itu wajar, tapi bagi kami Partai Golkar yang tahu bahwa Presiden Prabowo, insya Allah kami sangat yakin terhadap kemampuan beliau dalam melakukan komunikasi politik antar kepala-kepala negara dunia. Oke. Makasih ya. Satu lagi Pak Menteri. Apa lagi? Bupati Pekalongan itu kan Udahlah, kemarin. tahu. Nuzul Quran. Makasih Pak Menteri. Jangan lupa subscribe ya.